Sejumput kisah inspiratif bab 5. Ayah dan Bunda tercinta. Membimbing buah hati menemukan potensi unggulnya memang bukan sesuatu yang mudah. Perlu proses panjang yang menuntut kesabaran dan ketekunan kita sebagai orang tua. Namun tenang saja, ayah dan bunda tentu tak sendirian. Ribuan orang tua lain juga sedang bergelut untuk menemukan pohon apa sebenarnya anak mereka. Dan pergelutan ini tidak selalu mulus. Banyak hal tak terduga yang mungkin terjadi. Berbagai rintangan, tantangan, dan persoalan menghadang. Berikut ini adalah kisah perjalanan beberapa orang tua mendampingi putra-putrinya mencari dan menggali potensi unggul mereka. Di antara mereka, ada orang tua yang harus berbesar hati ketika anaknya dicap autis atau bermasalah. Ada lagi orang tua yang harus tetap tegar ketika anaknya ditolak oleh banyak sekolah dan menjadi korban bully. Ada pula yang kebingungan karena anaknya selalu mendapat peringkat bawah, mogok sekolah, atau harus pindah sekolah berkali-kali. Padahal tak ada anak yang bermasalah. Yang bermasalah mungkin sekolahnya, gurunya, atau lingkungannya. Namun anaknya tidak. Anak hanya perlu dibimbing untuk menemukan dan mengembangkan potensinya. Semua kisah dalam bab ini tentu belum final karena masing-masing orang tua harus terus mendampingi anak mereka menjalani prosesnya. Akhir perjalanan mereka masih jauh. Silahkan menyimak kisah mereka. Harapan saya ada hikmah, pelajaran, atau inspirasi yang bisa ayah dan bunda petik dari sana. Burn the ship, no backup plan. Widodo dan istrinya, Krisnayati adalah salah satu pasangan orang tua yang harus berlapang hati selama mendampingi putra mereka, Zarfan, menemukan potensinya. Tantangan pertama mereka hadapi ketika memindahkan Zarfan dari SMP lamanya. Awalnya, Zarfan belajar di sebuah SMP swasta. Widodo dan Krisnayanti lalu memindahkan Zarfan ke SMP negeri yang mereka rasa lebih baik bagi Zarfan. Sayang sekali, Zarfan ternyata tak menyukai sekolah barunya. Hanya sekitar 3 bulan belajar di sana, Zarfan mulai mogok dan tak mau lagi berangkat sekolah. Salah satu alasannya, ia dipalak di sekolah. Widodo dan istrinya lalu mencarikan sekolah lain bagi Zarfan. Mereka mencoba memasukkannya ke sebuah SMP berafiliasi Islam. Namun, lagu lama terulang lagi. Zarfan lagi-lagi tak merasa kerasan di sekolah baru itu. Di sekolah baru ini, hanya masuk beberapa kali, ia sudah mogok lagi. Orang tuanya kembali mencarikan sekolah baru yang kira-kira cocok untuk anak mereka itu. Kali ini, mereka mencoba memasukkan Zarfan ke SMP internasional dengan bahasa pengantar Inggris. Kebetulan, bahasa Inggris Zarfan cukup baik sehingga ia bisa diterima di SMP itu. Namun, beberapa kali masuk sekolah, Zarfan kembali mogok. Ia tak menjelaskan alasannya. Ia hanya mengatakan tak cocok dengan sekolahnya. Awalnya kami belum yakin tentang homeschooling, namun saya ingat ayah Edi berkata, kalau sekolah di Indonesia hanya untuk mencari ijazah, lewat homeschooling pun tetap bisa mendapatkan ijazah. Demi mendukung impian Zarfan menjadi pembalap, Widodo dan Krisnayanti lalu menggunakan tabungan mereka untuk membelikan putra mereka mobil sebagai modal belajar dan balapan. Akhirnya, pada bulan Oktober 2012, Zarfan pertama kalinya mengikuti turnamen balap di Sentul. Ia bertarung dalam European Touring Car Championship, ETCC. ETCC adalah turnamen balap tahunan yang terdiri dari 6 seri. Zarfan ikut seri kelima untuk mobil bermesin 2000 cc. Karena Zarfan baru berusia 14 tahun, sebelum ia bertanding, Widodo harus menghadap penyelenggara pertandingan dulu. Mereka lalu menekankan bahwa ETCC adalah kejuaraan yang sulit, keras, dan sangat kompetitif.
Kalau Zarfan masih bersikeras bertanding, Widodo sebagai orang tua harus membuat surat pernyataan terlebih dahulu. Bersyukurlah, upaya mereka ternyata tak sia-sia. Zarfan berhasil menjadi juara kelima dalam kelas Super Rookie pemula. Sungguh hasil yang cukup baik, mengingat ini adalah pertandingan pertamanya. Tak lama setelah itu, Zarfan kembali bertanding, kali ini dalam ajang Achilles Motorsport, dan ia kembali meraih juara 5. Namun yang membanggakan, pertandingan kali ini tak membedakan antara peserta pemula dan senior. Jadi Zarfan bertanding dengan banyak peserta yang lebih senior dan ia bisa mengalahkan sebagian besar dari mereka. Pada bulan April 2013 silam, Zarfan mengikuti ETCC lagi. Hasilnya sungguh membuat kedua orang tuanya luar biasa bangga. Zarfan berhasil meraih juara 1 dalam kelas Super Rookie, padahal ia peserta termuda. Selain itu, ia juga berada di peringkat ke-8 dari seluruh peserta yang mengikuti pertandingan, baik pemula maupun senior. Terus terang, saya masih menyimpan kekhawatiran mengenai masa depan Zarfan. Saya kerap berpesan kepadanya agar tidak berkutat dengan dunia balap terus. Tetap harus belajar yang lain. Namun, ya, jawaban Zarfan antara iya dan tidak, tutur Widodo. Kalau Zarfan sudah punya kemauan, ia akan berusaha mencari jalan, seperti balap yang ditekuninya ini. Ia mulanya belajar dari teman dan internet. Ia juga bertanya-tanya kepada pembalap yang lebih senior tentang berbagai hal seputar balap dan peraturannya. Misalnya, bagaimana ketentuan menyusul mobil di depan kita. Sekarang, Zarfan masih terus mempelajari balap dan mengembangkan kemampuannya dengan mengikuti event. Mari terus kita ikuti, apakah kelak Zarfan akan menjadi pembalap internasional kebanggaan Indonesia? Komentar Ayah Edi. Ada satu hal menarik yang akan saya bahas tentang kisah Zarfan, yaitu mengenai kekhawatiran orang tua. Ayah Zarfan sendiri mengatakan, terus terang, saya masih menyimpan kekhawatiran mengenai masa depan Zarfan. Saya kerap berpesan kepadanya agar tidak berkutat dengan dunia balap terus, tetap harus belajar yang lain. Saya memahami kekhawatiran ini. Jika ayah dan bunda memiliki anak remaja yang begitu fokus dengan cita-citanya menjadi pembalap, pasti banyak kecemasan yang melanda. Bagaimana jika putraku tak berhasil? Bagaimana bila ia gagal di dunia balap, lalu tak punya cadangan ilmu lain sehingga ia tak bisa beralih profesi? Balap mobil adalah kegiatan yang berisiko tinggi. Bagaimana jika terjadi sesuatu dengannya? Lalu pertanyaan-pertanyaan ini mungkin akan berujung pada satu kalimat. Perlukah backup plan atau rencana cadangan baginya? Berhadapan dengan pertanyaan ini, saya jadi teringat Khairul Tanjung, pengusaha hebat, pendiri dan pemilik Transcorp. Izinkan saya bercerita sejenak tentang Khairul Tanjung. Dulu, hidup Khairul Tanjung tidak mudah. Ia bukan orang berada. Ia pernah kos di kamar kecil dengan toilet di luar. Jadi terbayangkan bagaimana kondisinya? Namun, kini ia tinggal di kediaman yang mewah di wilayah paling elit di Jakarta. Bisnisnya luar biasa, ekspansinya menggila, kekayaannya kian hari kian bertambah. Suatu hari, Khairul Tanjung diundang sebagai bintang tamu dalam acara talk show Smart FM. Talk show itu menggali resep-resep suksesnya. Di tengah talk show, pembawa acara melontarkan pertanyaan ini. Bila Anda menghadapi masalah, biasanya Anda membuat berapa plan sih? 1, 2, atau mungkin 3 plan? Karena kita memang selalu diajari membuat backup plan, bukan? Jawaban Khairul Tanjung sungguh tak bisa saya lupakan hingga sekarang. Buat saya, enggak ada tuh yang namanya backup plan. Kalau plannya A, ya A saja. Nggak ada plan B, apalagi plan C. Kalau ada plan B, pasti anak
Buah saya lari mengejar plan B semua, karena plan B sudah pasti lebih mudah dari plan A, bukan? Namanya saja backup plan. Khairul melanjutkan, jadi kalau anak buah meeting dengan saya hanya ada satu plan A. Kalau nggak sanggup, ya mundur saja. Atau datang ke saya, bicarakan apa masalahnya. Namun plannya, ya tetap plan A, tanpa backup plan. Orang akan berusaha mati-matian demi mewujudkan tujuannya. Orang akan mengeluarkan kemampuan yang terbaik. Lalu apa yang menginspirasi Khairul Tanjung dan prinsip no backup plan-nya? Ternyata Khairul terinspirasi oleh pemimpin legendaris Kaisar Julius Caesar. Ribuan tahun lalu, Julius Caesar membawa pasukannya dari Romawi untuk menyerang Inggris. Di Inggris terdapat musuh besar yang berbahaya, bangsa Celt. Bangsa ini terkenal akan teknik perangnya yang piawai. Ketika armada perang Romawi mulai mendekati pantai, mereka melihat kerumunan pasukan bangsa Celt yang jumlahnya jauh melebihi jumlah mereka. Konon pasukan Romawi hanya berjumlah 50.000 orang, sedangkan pasukan Celt mencapai jutaan orang. Jelas, pasukan Romawi kalah jumlah. Apa yang dilakukan Julius Caesar? Tanpa diduga, ia dengan gagah berani membakar kapalnya. Kenapa? Kapal adalah satu-satunya alat transportasi bagi pasukan Romawi untuk kabur menyelamatkan diri. Tanpa kapal, tak seorang prajurit pun bisa kabur. Mau kabur dengan apa coba? Berenang? Tentu mustahil. Pilihan kita hanya menang atau mati. Kalau kita kalah, kita akan dijadikan budak oleh musuh. Siapa yang mau jadi budak? Saya tak mau, tantang Caesar. Dengan membakar kapal, Caesar menegaskan kepada pasukannya bahwa tak ada pilihan lain. Ia butuh komitmen 100% dari pasukannya. Ia ingin mereka menyadari bahwa apapun yang terjadi, mereka tetap harus maju berperang dan menaklukkan bangsa Celt. No backup plan. Tanpa rencana cadangan, pasukan Romawi bertempur mati-matian dan mereka pun berhasil menaklukkan musuh. Betapa berani dan cerdasnya Julius Caesar. Bagi saya, inilah pemimpin sejati. Kini kembali ke Zarvan. Menurut saya, jika Zarvan sudah memilih untuk menjadi pembalap, ia harus juara, harus berhasil, apapun yang terjadi. Itu saja yang harus dipikirkan dan diusahakan Zarvan. Dengan begitu, semua energinya akan terfokus pada tujuan itu, menjadi juara balap. Jika Zarvan punya backup plan, energinya akan terpecah. Ia tak akan jadi juara. Coba bayangkan apa yang terjadi jika Caesar tidak membakar kapalnya. Pikiran pasukannya pasti terpecah. Bukannya memikirkan cara memenangkan pertempuran, mereka malah berpikir untuk kabur, untuk pulang, teringat istri dan anak di rumah. Namun ketika kapalnya tidak ada, satu-satunya jalan bagi mereka adalah maju. Menurut saya, kehancuran kita selama ini adalah terlalu banyak backup plan. Baru mulai berjuang saja, kita sudah berpikir, nanti kalau tidak sukses di sini, saya mau begini begitu. Padahal melangkah maju juga belum. Jadi saran saya kepada semua orang tua, dukunglah anak 100% dalam bidang yang merupakan potensi unggulnya. Ekstrimnya, dalam kasus Zarvan, singkirkan segala hal yang tidak berhubungan dengan balapan. Dengan begitu, ia akan fokus. Kalaupun orang tua Zarvan ingin mempersiapkan backup plan, siapkanlah backup plan yang masih seputar dunia balap. Misalnya, jika mobil balap Zarvan rusak atau sudah perlu diganti, bagaimana caranya ia bisa mendapatkan mobil kedua? Atau, mengingat dunia balap memang berisiko tinggi, persiapkanlah asuransi Zarvan. Kalau bisa, ambillah asuransi terbaik dengan premi paling besar sehingga nilai pertanggungannya juga tinggi. Bukan berarti kita menginginkan hal-hal tak mengenakan terjadi, tetapi orang mengendarai mobil di jalanan biasa saja
bisa mempersiapkan asuransi, baik asuransi jiwa maupun asuransi kendaraan, apalagi yang balapan di sirkuit. Backup plan bukan berarti mempersiapkan Zarpan untuk mengejar profesi yang lain. Itu namanya bukan backup plan, tetapi pindah plan. Backup plan hanya semacam jaring pengaman yang kita siapkan untuk Ananda sehingga ia bisa terus fokus dalam mengejar impiannya. Jadi, ketika suatu hari ayah dan bunda ragu mendampingi Ananda dalam mewujudkan panggilan jiwanya, ingatlah Julius Caesar. Burn the ships, no backup plan. Bakar semangatnya dan terus fokus, jangan pikirkan yang lain. Fajar, si fotografer bus. Kesabaran dan perjuangan orang tua Fajar Wicaksono, Pranyoto, dan Ira membimbing putra mereka rasanya patut mendapat acungan jempol. Sejak Fajar kecil, ia kerap mendapat cap anak bermasalah dan susah sekali mencari sekolah yang mau menerimanya. Sampai Fajar berusia 3 tahun, ia belum bisa bicara. Pranyoto bahkan sempat mengira putranya tunarungu. Ia lalu mengajak Fajar berkonsultasi kepada seorang psikiater. Hasilnya, psikiater menyatakan Fajar autis dan harus diterapi. Fajar baru bisa bicara pada usia 3,5 tahun, tetapi ucapannya kerap terbolak-balik. Jika minta dibuatkan susu, ia berkata, "Susu bikin," dan bukannya bikin susu. Bicaranya baru lancar sekitar usia 4 tahun. Kondisi Fajar, keterlambatan kemampuan komunikasi mungkin semakin parah karena dulu kami sering membiarkannya menonton TV terlalu lama. Namun positifnya, Fajar belajar membaca berkat TV. Pada usia 4,5 tahun, saya terkejut karena dia tiba-tiba bisa membaca tulisan di sebuah warung. Sedia gado-gado lontong dan es jeruk. Saat itu, saya baru menyadari kalau ia sudah bisa membaca. Tutur Pranyoto. Namun, kemampuan Fajar membaca dalam usia dini ternyata tak menguntungkannya ketika ia masuk TK. Di TK X, Fajar dianggap tidak mampu mengikuti pelajaran. Padahal, Fajar tidak mau mengikuti pelajaran karena ia merasa sudah bisa. Ia menolak belajar membaca dari awal karena ia memang sudah lancar membaca. Pranyoto lalu memindahkan Fajar ke TK lain, sebut saja TKY. Di TKY, guru-gurunya menerapkan pendekatan yang berbeda terhadap murid. Pendekatan ini rupanya lebih mengena di hati Fajar. Di sana, ia malah dikenal sebagai murid yang paling cepat bisa membaca, serta memiliki pemahaman yang paling baik. Saat masih duduk di bangku TK, Fajar bahkan sudah bisa membaca surat kabar. Masuk ke sekolah dasar. Kondisi tak mengenakan di TKI X terulang kembali. Fajar bersekolah di SD Z dan kembali mendapat cap sebagai anak bermasalah dan tidak bisa diatur. Pasalnya, Fajar melawan jika dimarahi karena melanggar peraturan. Padahal SDZ seperti banyak SD lainnya menerapkan peraturan dan cara belajar mengajar yang kaku. Tak ada yang boleh ditawar, dari cara mengerjakan soal matematika sampai kewajiban berseragam pramuka pada hari Sabtu. Kelas 4 SD, orang tua Fajar memutuskan untuk memindahkannya ke SD lain. Proses menemukan SD baru ini tidak mudah. Beberapa sekolah tak mau menerima Fajar dan menganjurkan Pranyoto memasukkannya ke sekolah khusus akibat cap autis yang telah ditempelkan kepadanya. Padahal, psikiater sendiri menyarankan agar Fajar tetap dimasukkan ke sekolah umum. Saat itu, saya belum banyak menimba ilmu parenting. Namun sekarang, setelah banyak membaca dan mendengar, termasuk dari ayah Edi, saya tidak yakin apakah anak saya benar-benar autis. Jangan-jangan ia hanya dominan otak kanan. Yang saya dengar, salah satu ciri-ciri anak otak kanan adalah bicaranya kerap terbolak-balik. Fajar pernah mengalaminya. Selain itu, sewaktu
Selain itu, sewaktu masih kelas 1 SD, ia bisa berhitung mundur dari 100 sampai 1 dengan lancar. Urai Pranyoto kagum. Fajar akhirnya diterima di sebuah SD lain di daerah Narogong, Bekasi. Pranyoto sungguh bersyukur karena sekolah ini memahami bahwa tiap anak berbeda-beda. Di sana tidak ada istilah anak bodoh atau anak pintar. Fajar pun belajar dan menamatkan pendidikan dasarnya dengan nyaman. Setelah lulus SD dan masuk ke SMP, Fajar awalnya unggul. Ia bahkan selalu mendapat nilai 9 untuk mata pelajaran matematika. Namun, lama-kelamaan, Fajar sepertinya terbebani oleh kurikulum yang berat. Ada 14 mata pelajaran yang dijejalkan kepada siswa setiap minggunya. Di SD dan SMP, saya melihat potensi Fajar adalah menulis. Di SD, ia pernah menulis puisi yang dibacakan saat perpisahan sekolah. Hati saya bergetar mendengarnya. Di kelas SMP, ia pernah menyusun karya tulis sepanjang 150 halaman dengan tema akidah agama Islam. Sayang, karyanya ini sama sekali tidak mendapat nilai dari gurunya. Padahal, walaupun bahan-bahannya bersumber dari internet, saya kira upaya seorang anak kelas 2 SMP menyusun naskah sampai 150 halaman itu luar biasa. Kurangnya apresiasi dari pihak sekolah mematahkan semangat Fajar, kenang Pranyoto. Lulus SMP, Fajar kembali kesulitan mencari SMA. Ia berhasil masuk ke sebuah sekolah SMA swasta, walaupun sekolah itu awalnya menolaknya. Pihak sekolah menyatakan Fajar sebenarnya lulus, tetapi sekolah tidak mampu mendidik anak autis. Sekolah lalu menawarkan untuk memasukkan Fajar dalam kelas akselerasi. Alasannya, jumlah murid di kelas akselerasinya sangat sedikit, hanya sedikit. Dengan begitu, guru mungkin bisa lebih memperhatikan Fajar. Pranyoto sadar, tawaran kelas akselerasi itu mungkin cuma akal-akalan pihak sekolah untuk menolak Fajar secara halus. Namun, Pranyoto langsung menyambar tawaran itu. Baginya, yang penting Fajar mendapat sekolah. Di kelas 1 SMA, prestasi akademis Fajar cukup baik, namun menginjak kelas 2 SMA, Fajar mulai kewalahan. Ia terbebani oleh 16 mata pelajaran di SMA-nya. Ia juga panik karena siswa kelas akselerasi diwajibkan menyelesaikan semua materi pelajaran hanya dalam 6 bulan. Akhirnya, Fajar pindah ke kelas reguler. Di SMA, emosi Fajar kerap tak terkontrol. Beberapa kali ia ngamuk. Fajar tak suka kelas gaduh, jadi kalau teman-temannya berisik, ia marah. Katanya, di sini bukan tempat bermain, tapi belajar. Akibatnya, ia sering bermasalah dengan teman-temannya, tutur Pranyoto. Puncaknya pada awal kelas 3 SMA, Fajar dikeluarkan dari sekolah. Ia ketahuan menyimpan foto-foto tak senonoh di ponselnya. Orang tuanya tentu kaget, tetapi setelah mendengar isi hati Fajar, tahulah mereka kalau Fajar merasa amat penat. Ia tak punya tempat curhat, dan tak ada teman sekolah yang bisa menerimanya. Bagi kami, ini kecelakaan yang membawa kebaikan. Ibu Fajar suatu hari mendengarkan siaran Ayah Edi di Smart FM. Kami lalu tertarik mengikuti seminar Ayah Edi dan akhirnya berkonsultasi pada Maret 2013 lalu. Kalau tak ada kecelakaan itu, mungkin kami takkan membawa Fajar berkonsultasi. Setelah menjalani pemetaan potensi, ketahuanlah bahwa potensi unggul Fajar adalah menjadi ahli transportasi, khususnya bus. Pranyoto paham, Fajar memang sangat menyukai serba-serbi transportasi dan jalanan. Sewaktu kecil, Fajar sering membangun jalan dari isi staples atau pentol korek api. Dijajarnya benda-benda kecil itu hingga membentuk lajur-lajur jalanan. Ia juga suka menggambar peta jalan di lantai dengan pensil dan penggaris.
Sejak kelas 3 SD, Fajar sudah hafal peta Jakarta. Peta di rumah bahkan lecek dibuatnya. Kemana-mana, Fajar menjadi penunjuk jalan bagi keluarganya. Kalau ayahnya sedang berada di jalan tol dan Fajar menelpon dari rumah, Fajar tak hanya bertanya ayahnya sudah sampai mana, tetapi juga menanyakan sudah sampai kilometer berapa. Fajar tahu persis kalau Pranyoto sudah di kilometer sekian, berarti sudah sampai di mana. Fajar pernah merancang konsep untuk memperbaiki sistem transportasi umum di Bekasi. Kata Fajar, seharusnya bukan angkot yang menunggu penumpang, tetapi penumpang yang menunggu angkot. Buatlah shelter tempat seperti di Turki. Selain itu, agar tertib, sebaiknya sistem setoran dihapuskan dan penumpang naik angkot dengan tiket untuk mengurangi angkot yang sering menyebabkan macet. Ganti saja angkot dengan mikrobus yang lebih besar sehingga bisa menampung orang lebih banyak. Jelas Pranyoto panjang lebar bangga. Setelah berkonsultasi dengan Ayah Edi, kami lalu memutuskan agar Fajar homeschooling saja. Tempo hari, Fajar sudah mengikuti ujian persamaan untuk kelulusan SMA dan mendapat ijazah. Ayah Edi mengusulkan agar Fajar mengambil jurusan manajemen transportasi di Jerman atau Jepang. Fajar lalu menetapkan cita-citanya sebagai pengusaha bus. Ia bahkan telah membuat semacam proposal untuk mendukung cita-citanya ini. Proposal yang sangat detail ini baru jadi sekitar 10%, padahal tebalnya sudah mencapai 114 halaman. Namun, Fajar kini sedang berada di persimpangan jalan. Minatnya yang kurang umum membuat pergaulannya terbatas. Fajar memang memiliki teman-teman busmania yang sama-sama menggemari bus. Namun, pendirian Fajar agak goyah setelah melihat beberapa teman sekolahnya yang menjadi artis dan menggeluti dunia entertainment. Saat ini, Fajar sepertinya sedang mengalami goncangan pubertas dan mencari jati diri. Ia merasa hobinya tak disukai banyak orang. Ia merasa sudah bekerja keras tetapi tak punya fans. Karena itu, ia tertarik menjadi fotografi. Saya berpesan agar ia belajar untuk menjadi fotografer andal, bukan hanya karena ingin masuk ke dunia entertainment. Namun, ia tak meninggalkan minatnya pada bus. Buktinya, walaupun sekarang hobi memotret salah satu objek favoritnya tetap bus. Ia mengaku tak tahan bila seminggu saja tak memotret bus. Nanti, bila Fajar telah siap untuk kuliah di bidang manajemen transportasi, Pranyoto siap melepasnya, sekalipun ke luar negeri. Bahkan anak adalah fitrahnya. Saya tak akan menghalangi keinginan Tuhan untuk menjadikan Fajar seperti yang dirancangnya. Saat ini saya belum terbayang bagaimana cara menyekolahkan Fajar ke luar negeri, tapi saya yakin pasti ada jalannya. Masa Allah nggak akan menolong? Kini, walaupun ia belum kuliah, saya tidak cemas, saya malah senang. Lebih baik dia lama memilih daripada sudah lama kuliah tetapi salah jurusan. Komentar Ayah Edi. Fajar adalah seorang anak dengan otak kanan yang sangat dominan. Istilahnya savant. Ayah dan bunda pernah menonton film lama berjudul Rain Man yang dibintangi Tom Cruise dan Dustin Hoffman. Tokoh Hoffman dalam film Rain Man juga seorang savant, walaupun Fajar tidak seperti itu. Hanya saja karena otak kanannya sangat dominan, ia jadi agak kesulitan untuk mengontrol emosinya yang meledak-ledak. Otak kanan yang dominan adalah otak para maestro. Apapun yang dipelajari bisa berhasil. Contohnya Leonardo da Vinci. Ia menguasai ilmu bangunan, kedokteran, biologi, juga piawai dalam melukis dan memahat. Bagaikan kendaraan roda 4, otaknya setingkat Rolls Royce, mesin kelas 1.
Namun, orang-orang dengan otak kanan yang dominan juga punya tendensi. Tendensi Fajar adalah menjadi ahli transportasi. Ini sudah bisa dilihat sejak ia masih kecil. Sekarang, kenapa minat Fajar malah beralih ke fotografi? Seperti yang dikatakan ayahnya, Fajar sedang puber. Usianya sudah 18 tahun. Memang sudah waktunya Fajar tertarik dengan lawan jenis. Fajar mungkin ingin punya pacar atau minimal kawan perempuan yang akrab. Masalahnya, perempuan lebih tertarik pada dunia entertainment dan fotografi. Di bidang transportasi yang ditekuni Fajar sekarang, tidak banyak kawan perempuan. Teman-temannya sesama bus mania kebanyakan laki-laki. Malah mungkin laki-laki yang usianya lebih tua dari Fajar. Ibaratnya, seorang anak laki-laki yang masih SMP bertekad masuk STM. Saat membuat keputusan masuk STM itu, hormon si anak belum bergejolak. Ketika ia lulus SMP dan masuk STM, ia mulai puber. Hormonnya mulai bergejolak. Sialnya, di STM, kawannya kebanyakan laki-laki. Kawan-kawan perempuan bersekolah di SMA. Akibatnya, ia ingin pindah ke SMA. Semacam inilah yang terjadi dengan Fajar. Jadi, apa sebaiknya yang dilakukan orang tuanya? Saya sarankan orang tua Fajar membawanya mengikuti pelatihan pengendalian emosi. Saat ini, ada banyak komunitas atau grup penyembuhan. Selain bisa membantu Fajar belajar menyelaraskan emosinya, ia bisa berkenalan dengan komunitas baru yang mungkin dapat memberikan pengaruh positif. Syukur-syukur kalau dalam komunitas itu ia bisa bertemu kawan perempuan yang baik dan perhatian terhadapnya. Saya yakin pasti nanti ada jalannya dari Tuhan. Note: orang yang otak kanannya lebih dominan sulit mengendalikan emosinya. Masalahnya, bila salah satu gejala seorang Savan adalah impulsif, ia cepat marah dan susah menahan emosi. Emosi bisa ditahan oleh otak kiri. Orang yang otak kirinya dominan biasanya kelihatan cool, tenang, dan terkendali. Tahu-tahu mereka sakit kepala karena menahan emosi. Namun orang yang otak kanannya lebih dominan sulit mengendalikan emosinya. Oleh karena itu, latihan pengendalian emosi akan bermanfaat bagi Fajar. Kedua, jika Fajar memang ingin belajar fotografi, ya tidak apa, tidak usah dilarang. Orang tua cukup mengikuti kemauannya, tetapi sebaiknya kita sadari bahwa ini bukan panggilan jiwanya. Ini sekadar dorongan impulsif hormonal. Saya sudah pernah mengobrol dengan Fajar soal keinginannya memiliki kawan akrab perempuan. Bagi saya, kebutuhannya ini sangat normal. Saya jelaskan kepadanya, "Nak, ayah Edi ini kan wajahnya pas-pasan. Kalau wajah sudah pas-pasan, enggak punya apa-apa, orang tua tidak kaya, lalu naksir sama cewek, wah, itu namanya mimpi. Jadi, lebih baik kita jadi somebody dulu, kita kerja dulu, punya penghasilan dulu, sukses dulu, terkenal dulu, baru nanti tinggal memilih pasangan. Coba lihat istri ayah, kan wajahnya lumayan, enggak kayak ayah, makanya anak ayah cakep-cakep, soalnya istri ayah cakep. Tapi kalau dulu ayah mendekati istri ayah sebelum jadi manajer dan bekerja di perusahaan multinasional, dia belum tentu mau sama ayah. Hahaha. Yang saya katakan kepada Fajar sepenuhnya benar, walaupun terkesan sambil bercanda. Dalam memilih pasangan, setiap wanita pasti memikirkan unsur prospek. Ini tentu alamiah, karena wanita akan ikut pria. Siapa kamu? Apa pekerjaanmu? Bagaimana masa depan kita? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini bagi saya sangat wajar dilontarkan wanita. Inilah yang saya ajarkan kepada Fajar. Sewaktu menyimak ucapan saya, dia mau mengikuti saya. Namun, berhubung ia sangat impulsif, ketika bersama teman-temannya, ia lebih mendengarkan temannya.
Namun tidak apa-apa, yang penting Fajar sudah menemukan potensi unggulnya, panggilan jiwanya, yaitu menjadi ahli transportasi. Kemanapun Fajar pergi, saya yakin ia akan kembali pada panggilan jiwanya yang sejati. I wanna be the director of San Diego Zoo. Alung, putra dari pasangan suami istri Ana dan Ahmad Santoso, memiliki impian yang spesial dan sangat spesifik. Ia bercita-cita menjadi kepala San Diego Zoo Amerika. Alung memang pecinta binatang. Saat ini saja ia memiliki 9 kura-kura, 2 elang, dan seekor burung parkit. Meskipun begitu, kedua orang tuanya tak pernah menyangka ia akan memiliki cita-cita yang lain dari yang lain. Sewaktu Alung masih duduk di bangku SD, ia dipandang sebagai murid yang terlalu banyak ngomong. Di SMP, ia selalu menempati peringkat 1 sampai 5, tapi dari bawah. Padahal Alung masuk SMP dengan nilai yang cukup bagus. Ia peringkat 18 dari 140-an anak. Kenang Ana Bunda Alung. Karena peringkat awalnya saat masuk SMP cukup baik, Alung pernah menjadi murid di kelas akselerasi. Namun, prestasi Alung ternyata kurang baik. Peringkatnya selalu di bawah. Belum lagi Alung merasa tidak cocok dengan sikap beberapa guru. Proses belajar Alung di sekolah pun semakin tidak mulus. Dulu, saya belum mengenal ilmu parenting, jadi belum tahu bagaimana cara menghadapi masalah anak. Kami lalu berkonsultasi dengan ayah Edi. Potensi Alung juga dipetakan. Saat itulah Alung pertama kali menyebutkan kalau ia bercita-cita menjadi pemimpin San Diego Zoo. Saya sempat syok dan kaget. Kenapa dia memiliki impian yang berkaitan dengan binatang? Kenapa dia lebih memilih binatang daripada manusia? Lanjut Ana. Namun tak lama, Ana kemudian menyadari mengapa Alung bermimpi menjadi kepala San Diego Zoo. Saya sendiri kuliah di jurusan peternakan di sebuah universitas di Malang. Sewaktu kuliah, saya mengandung Alung. Jadi bisa dikatakan, Alung sempat ikut kuliah di jurusan peternakan bersama saya. Saya juga ingat, sewaktu Alung kecil, kami menemukan seekor anak burung yang sakit. Lalu kami merawatnya sampai burung itu sembuh dan bisa terbang lagi. Peristiwa itu mungkin berkesan baginya. Dari kecil, Alung juga selalu punya binatang peliharaan. Jadi selama ini, hidup Alung memang selalu berputar di sekitar binatang. Ya, jelaslah mengapa cita-citanya tidak jauh dari binatang. Jelas Ana. Alung memang sangat perhatian terhadap binatang. Ia merelakan uang sakunya untuk membeli pakan binatang. Ia juga amat prihatin saat mendengar kasus harimau kurus yang terlantar di Bonbin, Surabaya. Juga kasus gajah yang mati dibunuh. Berkat minatnya terhadap binatang, Alung bisa memiliki teman-teman yang seminat, walaupun usianya jauh lebih muda dari teman-teman barunya itu. Dia memang tak main-main soal binatang. Dia bahkan berani berdebat dengan orang yang jauh lebih tua darinya. Sebabnya, Alung tahu orang itu ingin membeli banyak burung elang. Alung lalu menahannya. Ia bersikeras agar orang itu tidak membeli elang banyak-banyak. Prinsipnya, elang tak perlu banyak, yang penting bisa merawatnya dulu. Meskipun cita-cita Alung sama sekali tak populer, Ana mengaku tidak khawatir akan masa depannya. Ana sendiri merasa salah jurusan sewaktu kuliah. Ilmunya sekarang tidak terpakai. Saya tak mau kalau Alung sudah belajar lama, tetapi ilmunya malah tak terpakai. Bagi saya, kalau dia happy menjalani suatu profesi, uang pasti akan ikut sendiri. Kami bahkan memiliki impian setelah dari San Diego, Alung akan pulang ke Indonesia dan membangun kebun binatang yang hebat. Lanjut Ana. Ana dan ayah Alung, Ahmad, lalu memutuskan agar Alung homeschooling. Mereka menemui beberapa orang yang anak-anaknya sudah homeschooling. Untuk memperdalam ilmu parentingnya,
Ana juga mengikuti seminar-seminar parenting. Karena dukungan kedua orang tua dan komunikasi yang lancar, Alung tampaknya semakin mantap dalam upaya mewujudkan cita-citanya. Ia juga mencari-cari informasi mengenai sekolah di San Diego, Amerika Serikat. Untuk mempersiapkan diri kuliah ke luar negeri kelak, Alung juga mulai mengikuti kursus bahasa Inggris. Saya tekankan kepada Alung, apapun impiannya, kami orang tuanya akan selalu mendukung. Tutup Anda mantap. Komentar Ayah Edi. Ayah dan bunda yang bijaksana. Kira-kira bila ayah dan bunda memiliki anak yang bercita-cita menjadi pemimpin San Diego Zoo seperti Alung, apakah ayah dan bunda akan mendukungnya? Apakah ayah dan bunda akan menganggap cita-cita itu realistis atau sekadar angan-angan bocah belaka? Jika ayah dan bunda menghadapi kondisi seperti ini, ingatlah ucapan saya. Kita, orang tua, harus bisa mengajak anak untuk bermimpi besar. Dream big. Jangan tanggung-tanggung. Ketika Alung datang berkonsultasi, saya menggali apa yang menjadi passionnya. Ternyata passion Alung adalah memelihara hewan. Jelas, jika passionnya memelihara hewan, ia kelak ingin menjadi pemelihara hewan. Saya lalu bertanya kepada Alung, Nak, pernah enggak kamu melihat satu negara maju yang hebat, yang menghargai binatang? Di sanalah kamu harus bekerja. Kira-kira di mana kamu bisa bekerja memelihara hewan, tetapi hidupmu layak dan gaya hidupmu bagus? Kamu pernah terpikir enggak? Pernah ayah, jawab Alung cepat. Di mana? San Diego Zoo, Amerika. Nah, kalau begitu, tetapkan saja sekarang. Kamu ingin menjadi pemimpin pengelola San Diego Zoo. Sekarang tidak usah berpikir apa-apa lagi. Pikirkan saja bagaimana cara agar impian kamu itu terwujud. Pikirkanlah, coba browsing berbagai info setiap hari. Carilah informasi bagaimana kamu bisa bekerja di sana kelak sebagai dokter hewan atau pemelihara binatang. Kelak bila budget sudah terkumpul, pergilah ke San Diego. Alung memang pecinta binatang, tetapi kalau dia hanya menjadi pemelihara kucing, ya mau makan apa? Atau bagaimana bila dia hanya menjadi kepala kebun binatang Surabaya? Di sana binatangnya saja kelaparan, apalagi pengelolanya. Namun, kalau Alung menjadi pimpinan kebun binatang sehebat San Diego Zoo, saya yakin dia malah bisa keliling dunia. Bukan tak mungkin Alung diundang ke sana kemari untuk berbicara tentang pengelolaan kebun binatang yang baik atau bagaimana cara menangani panda sakit. Misalnya, orang-orang pun akan terkaget-kaget jika mengetahui bahwa anak itu berasal dari Bondowoso, sebuah kota yang kurang dikenal di Indonesia. Jika itu sampai terjadi, Bondowoso akan menjadi kota yang terkenal dan diliput oleh seluruh media di Indonesia. Inilah yang saya yakinkan kepada Alung. Jadi, agar impian anak menjadi realistis, orang tua juga harus membuka wawasannya. Jika anak berkata ingin menjadi pemelihara hewan, orang tua jangan cuma menerjemahkannya sebagai pemelihara kucing. Kalau begitu, habislah masa depannya. Jangan besarkan anak dengan ketakutan. Besarkanlah ia sehingga berani memiliki impian yang hebat. Saya sendiri mengalami hal yang hampir sama dengan orang tua Alung. Putra sulung saya, Dido, punya cita-cita yang berkaitan dengan binatang. Bedanya, Dido bercita-cita menjadi peternak domba. Dido menggenggam cita-citanya begitu kuat. Saya pernah berkata kepadanya, kelak kalau ayah mau jalan-jalan keliling dunia, Dido temani ayah ya. Jawab Dido, wah nggak bisa ya, nanti domba-domba Dido siapa yang jaga?
Kini izinkan saya bertanya lagi kepada ayah dan bunda. Bila anak ayah dan bunda yang bercita-cita menjadi peternak domba, apakah ayah dan bunda akan mendukung sepenuhnya? Kalau saya, tentu saja bila passion dan potensi Dido memang di bidang ini saya akan dukung 100%. Kira-kira apa pendapat ayah dan bunda mendengar saya mendukung impian Dido menjadi peternak domba? Bisa jadi ayah dan bunda akan membatin, wah, ayah Edi sudah gila rupanya. Kasihan amat anak ayah Edi. Anak orang lain disuruh mengejar impian sampai New York, tetapi anaknya sendiri malah mau jadi peternak domba. Duh, nasibmu nak. Nanti anaknya cuma jualan domba di Jakarta setahun sekali, pas hari raya kurban. Kasihan banget. Nah, disinilah perbedaan kita. Ketika mendengar Dido ingin jadi peternak domba, yang terbayangkan di benak saya bukan sekelas peternak biasa, tetapi New Zealand, negeri dengan sistem peternak terbaik di dunia. Di New Zealand, peternakan domba adalah industri utama negara. New Zealand menyuplai kebutuhan daging di separuh belahan dunia. Negara sangat terlibat dalam pengelolaan peternakan domba, termasuk perkapalan dan transportasi untuk distribusinya. Negara memikirkan bagaimana agar peternak domba bisa beternak dengan murah dan sehat sehingga daging produksinya bisa bersaing di luar negeri. Di sana, seorang peternak domba bisa memiliki 2.000 ekor domba. Seorang peternak domba bisa hidup makmur, bahkan memiliki mobil semewah Porsche. Jadi di kepala saya tidak ada hal yang remeh-temeh dengan beternak domba. Yang ada New Zealand atau minimal Australia, walau Australia tak sehebat New Zealand. Saya katakan kepada Dido, benar nih nak, kamu mau jadi peternak domba? Kalau iya, ayah mau mengumpulkan uang supaya bisa ke New Zealand. Ayah sudah cari di internet, ada sekolah jurusan peternakan domba. Nanti kita cari beasiswa agar kamu bisa bersekolah di sana. Tidak tanggung-tanggung, saya tanamkan impian besar di kepala Dido. Kelak, kalau kamu sudah jadi peternak domba, kamu akan menyuplai separuh dunia. Kamu juga akan punya asisten. Kamu akan mengajari mereka bagaimana mengelola domba. Jadi, kamu bisa menemani ayah jalan-jalan keliling dunia karena domba-dombamu sudah diurus asisten. Sekali lagi, seperti yang saya sampaikan kepada orang tua, alung yang harus diformat ulang adalah pikiran orang tuanya. Ojo cupet, jangan sempit, jangan meremehkan anak dengan menganggap cita-citanya kecil dan aneh. Impian menjadi peternak domba mungkin terdengar tidak umum dan aneh, namun profesi ini tak akan aneh lagi bila kita ingat negara mana yang tak butuh daging. Apalagi di sana Indonesia sedang krisis daging seperti sekarang. Indonesia jelas belum bisa memproduksi daging murah karena palakannya banyak. Belum lagi masalah pencurian ternak. Bayangkan, Dido sang peternak nyasar membawa hikmah. Stella, Putri Handoyo dan Ferdianti Martoyo adalah pelajar dengan prestasi akademis yang cukup baik. Ia juga tak mengalami masalah berat soal pendidikan selama menimba ilmu di sekolah. Menurut orang tuanya, Stella juga anak yang mandiri. Beberapa tahun lalu, ketika Stella masih SMA, saya mengajak Stella untuk berkonsultasi dan melakukan pemetaan potensi dengan ayah Edi, kisah Handoyo. Saya terdorong untuk berkonsultasi karena merasa ilmu parenting saya masih kurang. Banyak sekali pengetahuan yang saya dapatkan setelah berkonsultasi. Ada 3 poin yang berkesan bagi saya. Pertama, anak harus dididik sedini mungkin dan orang tua sangat berperan di sini. Kedua, setiap anak terlahir dengan potensi masing-masing. Orang tua harus jeli melihat dan menemukannya.
Ketiga, orang tua harus jeli melihat dan menemukannya. Ketiga, orang tua sering keliru menangkap maksud anak. Misalnya, jika anak rewel, seharusnya orang tua melihat apa yang ada di balik kerewelan itu. Mengapa dia sampai rewel? Selain menambah ilmu tentang parenting, Handoyo juga ingin agar Stella bertambah wawasannya dan tidak salah memilih jurusan selepas SMA. Setelah di mapping, Stella jadi lebih berani dan tegas dalam mengambil keputusan, termasuk soal pilihan pendidikannya. Hasil pemetaan potensi mengatakan Stella berbakat dalam bidang broadcasting. Ia menetapkan cita-citanya yaitu menjadi seorang sutradara. Stella selama ini memang suka nonton. Selain membaca novel dan menulis cerita, seingat Handoyo, Stella juga pernah mendapat tugas membuat film dari sekolahnya. Untuk mendukung Stella mewujudkan impiannya, Handoyo mengirim putrinya kuliah di University of Technology Sydney, Australia. Di sini, Stella mempelajari ilmu broadcasting dan mengambil jurusan multimedia. Setelah 3,5 tahun belajar, Stella berhasil lulus. Namun, ia tak langsung pulang ke Indonesia. Ia memilih mencari pengalaman dengan bekerja di sebuah perusahaan jasa di Australia. Sekarang, Stella berencana untuk banting setir. Ia ingin mengambil S2 dalam bidang bisnis. Stella sudah tak pernah menyebut-nyebut tentang cita-citanya menjadi sutradara lagi. Tutur Handoyo. Saya sempat bertanya, tetapi sepertinya keputusan Stella masih belum pasti. Ini bukan pertama kalinya Stella terpikir untuk menjajal bidang lain. Beberapa waktu lalu, sebelum tertarik mengambil S2 bisnis, Stella juga sempat berminat dengan pendidikan anak usia dini. Handoyo mengaku, selama ini memang berpesan agar Stella tetap membuka diri terhadap berbagai kesempatan. Ia sama sekali tak mengharamkan Stella mencoba bidang lain. Bila anak punya passion tertentu, ya silahkan dikerjakan. Namun buat saya, tidak ada salahnya jika ia mengerjakan suatu bidang atau usaha di luar passionnya itu. Bisa jadi bidang yang lain itu menjadi sumber pendapatannya. Jadi sebelum ia mewujudkan cita-citanya yang sebenarnya, lalu ada kesempatan lain datang, ia tangkap saja. Komentar Ayah Edi. Saya melihat kasus banting setir Stella ini agak mirip dengan apa yang terjadi kepada saya bertahun-tahun lalu. Jelasnya begini, sebelum menekuni dunia parenting, saya nyasar kemana-mana dulu. Saya menjadi akuntan dan bekerja dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Bahkan sampai ke luar negeri. Padahal tanda-tanda ketertarikan saya terhadap dunia parenting sudah cukup jelas. Sewaktu masih kerja kantoran, saya bahkan suka menempelkan foto-foto anak kecil di dinding ruang kerja. Padahal waktu itu saya masih single. Kawan-kawan saya dulu selalu meledek. Kata mereka, saya menjatuhkan pasaran diri sendiri. Belum nikah kok malah pasang foto anak-anak. Namun singkatnya, sejak dulu saya sudah tertarik dengan dunia parenting dan anak kecil. Juga pernah ada teman kantor yang membawa anaknya ke kantor. Saat anak tersebut menangis dan saya gendong, tiba-tiba ia menjadi lebih tenang dan akhirnya diam. Ibunya sampai berkata, "Wah, punya jimat apa nih? Anakku digendong bisa langsung diam." Bisa dibilang, dahulu saya nyasar, tersesat. Namun nyasarnya saya ini ternyata bukan tanpa tujuan. Ini adalah desain alam semesta sehingga ketika saya masuk ke dunia parenting, saya sudah kaya akan pengalaman. Apa yang telah saya lalui sebelumnya memperkuat posisi saya di dunia ini. Saya pernah bertanya kepada Tuhan, kenapa saya harus nyasar? Jawaban Tuhan yang saya tangkap adalah, karena kamu perlu nyasar. Karena kamu kelak akan menjadi guru kehidupan seperti yang kamu lakukan sekarang. Jadi, bagaimana kamu bisa bercerita kepada orang lain tentang rasanya tersadar dan supaya jangan nyasar kalau kamu sendiri tidak pernah nyasar. Dan akhirnya kembali pada panggilan jiwamu.
Ternyata benar, saya merasakan sendiri. Saya sudah pernah nyasar melanglang buana. Jadi sekarang ketika saya bicara kepada anak-anak, saya bicara tentang pengalaman. Kalau saya tidak pernah nyasar, bagaimana saya bisa bercerita soal bidang bisnis, menjadi profesional, bekerja kantoran, bekerja di perusahaan asing, menembus pasar kerja internasional, dan banyak lagi. Bagaimana saya bisa memberikan saran kepada orang lain? Jadi, rupanya memang ada juga desain alam semesta yang seperti itu, karena mungkin takdir sejati saya adalah untuk menjadi guru kehidupan. Dan tersesatnya saya adalah sebuah pelajaran bagi saya dan terlebih lagi bagi orang-orang yang berkonsultasi kepada saya. Coba bandingkan jika saya hanya menempuh jalur akademik yang lurus-lurus saja, masuk SD, SMP, SMA, lalu kuliah S1 sampai S3 dalam bidang pendidikan. Ketika saya bicara, saya hanya akan berbicara tentang teori-teori dari bangku kuliah, bukan kenyataan dan pengalaman langsung di lapangan. Nah, saya rasa ini juga yang terjadi kepada Stella. Impian besar Stella adalah menjadi sutradara, tetapi kini ia sepertinya akan nyasar dulu ke bidang lain. Tidak apa-apa, bagaimana ia bisa jadi sutradara yang hebat kalau tidak kaya akan pengalaman hidup? Bagaimana ia akan menulis skenario film yang hidup jika ia sendiri belum pernah mengalaminya? Mungkin bisa jadi ini adalah bagian dari desain Tuhan bagi Stella yang sang calon sutradara besar. Ayah dan bunda mungkin bertanya, apa ini tidak berseberangan dengan apa yang ayah Edi sampaikan selama ini? Bukankah ayah Edi selalu berpesan agar ayah dan bunda membimbing anak-anak menemukan satu potensi unggulnya, mengasahnya sehingga tidak nyasar ke bidang lain yang bukan potensi anak itu? Benar, saya memang selalu berpesan seperti itu, tapi ada profesi-profesi tertentu yang bisa memanfaatkan kenyasaran atau ketersesatan. Salah satunya adalah profesi impian Stella, yaitu sutradara. Begitu juga dengan saya yang akhirnya menjadi guru. Sutradara adalah profesi yang memotret kehidupan. Seorang sutradara bagaikan Tuhan yang menciptakan dan menghidupkan suatu pengalaman. Bukankah Tuhan adalah sutradara besar bagi kehidupan kita semua? Bagaimana Stella mau membuat film yang menarik jika ia tiba-tiba langsung praktik menjadi sutradara? Bagaimana ia bisa menjadi sutradara yang baik jika ia tak pernah masuk ke bidang bisnis, sosial, berhadapan dengan orang-orang dari berbagai bangsa? Kalau Stella miskin pengalaman, film buatannya pun pasti akan tawar dan hambar. Selain itu, satu hal lagi yang juga memengaruhi Stella sehingga banting setir dari sutradara ke bidang bisnis tak lain dan tak bukan adalah keluarganya. Coba kita lihat lagi ucapan Pak Handoyo ayah Stella. Bila anak punya passion tertentu, ya silahkan dikerjakan. Namun buat saya tidak ada salahnya jika ia mengerjakan suatu bidang atau usaha di luar passionnya itu. Bisa jadi bidang yang lain itu menjadi sumber pendapatannya. Jadi sebelum ia mewujudkan cita-cita yang sebenarnya, lalu ada kesempatan lain datang, ya tangkap saja. Ayah Stella adalah seorang pengusaha. Ini tentu sangat berpengaruh terhadap cara pandang putrinya. Setelah mengobrol banyak dengan saya, ayah Stella menjadi lebih moderat. Ia memberikan keleluasaan kepada anaknya untuk memilih profesi dan bidang studi. Namun, pengaruh yang selama ini sudah diberikan kepada Stella, baik sengaja maupun tidak, tentu tetap menempel di kepalanya. Walaupun ia sudah diberikan keleluasaan memilih, jika merenungkan kalimat ayah Stella tadi, saya berkesimpulan orang tua Stella masih belum ikhlas sepenuhnya bila putrinya mengejar profesi sutradara. Keikhlasan ini sangat berpengaruh terhadap anak. Bisa jadi tanpa disadari orang tua mengeluarkan ucapan-ucapan yang mengekspresikan ketakutan atau keraguan. Seperti jika ada peluang yang lebih dahulu, tangkap saja. Dan bukannya sebaiknya kamu tetap fokus pada apa yang menjadi cita-cita besarmu. Jangan hiraukan godaan-godaan finansial yang menarikmu dari mimpi besarmu. Jelas kedua ucapan tersebut akan melahirkan efek yang berbeda bagi si anak.
Hal ini juga terjadi pada kasus Zarfan, sang calon pembalap mobil, yang ayahnya dengan jujur berkata, terus terang, saya masih menyimpan kekhawatiran mengenai masa depan Zarfan. Saya kerap berpesan kepadanya agar tidak berkutat dengan dunia balap terus. Dia harus tetap belajar yang lain, tapi jawaban Zarfan antara iya dan tidak, tutur Widodo. Menurut saya, ada satu penyakit atau ketakutan yang dimiliki oleh banyak orang di Indonesia. Kita takut tidak kebagian rezeki, takut enggak berhasil, takut gagal. Ini ketakutan yang dibentuk oleh tradisi dan ditularkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Karena berbagai rasa takut ini, kita berpikir pekerjaan apa yang datang duluan, ya itu saja yang diambil, daripada nanti enggak datang lagi. Saya teringat sebuah buku yang ditulis Valentino Rossi, sang juara dunia MotoGP. Berkali-kali yang berjudul Seandainya Aku Tidak Berani Mencobanya. Jadi, sebenarnya keberhasilan emas Valentino Rossi adalah karena ia berhasil mengatasi ketakutannya sendiri dari kemungkinan gagal dan mengubahnya menjadi upaya tunggal dalam mencapai sukses yang gemilang. Saya sangat memahami ketakutan ini. Saya sendiri dulu juga merasakan hal yang sama. Kenapa saya memilih jurusan akuntansi? Jawabannya sangat simpel, supaya mudah mendapatkan pekerjaan. Bukankah semua perusahaan memerlukan akuntan? Kalau saya lulusan akuntansi, saya pasti akan cepat mendapat pekerjaan. Saya tidak lagi berpikir apakah saya suka atau tidak dengan pekerjaan itu. Padahal Tuhan tidak menginginkan kita punya rasa takut. Bukankah semua sudah diatur oleh Tuhan? Ketika kita sudah mencintai satu bidang, kerjakanlah sepenuh hati, maka rezeki akan mengikuti. Banyak orang tua yang memiliki bisnis sendiri berniat mewariskan bisnisnya kepada anak mereka. Si anak pun dipersiapkan dan disekolahkan agar suatu hari siap diserahi tongkat estafet bisnis. Padahal banyak anak yang sebenarnya tidak memiliki bakat untuk mengurus bidang bisnis orang tuanya. Inilah bedanya orang Indonesia dengan orang asing. Saya lihat ketika orang asing sudah tahu anaknya tidak berbakat, ia takkan mewariskan usahanya ke anaknya dan mungkin memilih untuk menggo-publikkan perusahaannya. Namun, orang Indonesia rata-rata masih lebih suka mewariskan usahanya kepada anak-anaknya, terlepas mereka berbakat atau tidak. Si anak yang tidak berbakat dan tak berminat terhadap bidang usaha orang tuanya bisa jadi tetap akan mengurus bisnis itu, tetapi dengan setengah hati. Lama-lama, tentu mereka tergilas dengan pesaing yang mengerjakan usahanya sepenuh hati. Saya melihat Stella bukan tipe pengusaha, tetapi tipe seniman. Namun tentu saja sama sekali tidak salah jika Stella ingin belajar bisnis. Bidang ini bisa menjadi tambahan wawasan baginya. Terus terang, bila saya yang menjadi orang tuanya, saya akan mendorong dia untuk terus mengejar impiannya menjadi sutradara. Dan kalaupun berbisnis, pilihlah bisnis yang masih ada hubungannya dengan dunia perfilman. Jadi, Stella mungkin akan nyasar dulu. Apakah nyasarnya Stella akan berdampak baik atau buruk? Saya rasa pasti ada hikmah yang bisa ditangkap Stella. Namun lihat saja, saya yakin ia akan kembali mengikuti panggilan jiwanya menjadi sutradara. Kita tunggu saja. 3 jagoan homeschooling. Pasangan suami istri Liz dan Suprajaka memiliki 3 kisah berbeda saat mendampingi ketiga anak mereka. Tentu saja karena masing-masing anak memiliki potensi berbeda-beda dan melewati pengalaman yang berlainan dalam proses menemukan potensi itu. Berikut penuturan Liz ibunda mereka mengenai pengalaman ketiga putranya. Pengalaman mendampingi Andri. Putra pertama kami, Andri, sebenarnya siswa yang cukup berprestasi dalam bidang akademik. Salah satu buktinya, ia lulus SMP dengan nilai ujian nasional UN yang memuaskan. Ia berhasil mendapatkan nilai 10 dalam 4 mata pelajaran yang diujikan dalam UN, antara lain matematika dan bahasa Inggris. Ia peringkat 4 dari 200 siswa. 200 murid. Karena nilainya bagus, Andri bisa masuk ke sebuah SMA favorit di Jakarta Timur.
Namun, masalah sudah timbul saat MOS, masa orientasi siswa. Andri tidak merasa cocok dengan konsep MOS SMA ini dan yang mengerjai anak baru dan mengandung unsur kekerasan. Andri sendiri pernah dikerjai. Karena bekal makanan yang ia bawa kurang berkuah, kakak kelasnya menambahkan air mineral di makanannya. Andri sungguh sakit hati oleh perlakuan itu. Sekitar 3 bulan belajar di SMA itu, Andri juga merasa tidak cocok dengan beberapa guru. Salah satu peristiwa yang tak bisa diterimanya adalah sewaktu Andri membuat aransemen lagu Bengawan Solo versinya sendiri. Ia memang menyukai musik dan gemar mengulik lagu dengan gitarnya. Sayangnya, guru seni musik tidak menghargai upaya Andri dan menilai aransemennya tidak bagus. Andri protes, ia semakin tidak nyaman bersekolah di sana. Suatu hari pada bulan Ramadan 2009, Ayah Edi kebetulan mengisi acara yang diadakan musola dekat rumah. Kami datang mendengarkannya. Tak disangka, Andri sangat terkesan dengan apa yang disampaikan Ayah Edi. Tak lama setelah itu, Andri berkata kepada saya, "Ma, aku nggak mau sekolah lagi." Wah, dunia serasa runtuh mendengarnya. Kata Andri, ia mau homeschooling saja, seperti yang didengarnya dari Ayah Edi. Terus terang, saat itu saya dan ayah Andri belum mendalami apa itu homeschooling. Kami memang pernah mendengarnya, tetapi belum memahami. Akhirnya, kami bertanya ke sana kemari dan membaca buku tentang homeschooling. Kami dan Andri lalu berkonsultasi kepada ayah Edi secara terpisah. Setelah berkonsultasi, kami menemukan titik temu. Kami rasa memindahkan Andri ke sekolah baru takkan menyelesaikan masalah. Akhirnya, pikir punya pikir, kami sepakat agar Andri homeschooling saja, sesuai keinginannya. Namun, saya memberikan syarat kepada Andri. Meskipun ia homeschooling, belajarnya tak boleh dioyak-oyak. Maksudnya, ia tetap harus giat belajar. 3 bulan pertama belajar dengan metode homeschooling, Andri seperti di detox. Dalam waktu 3 bulan itu, Andri disadarkan kalau ia sudah besar dan harus menentukan jalan hidupnya. Apa yang ia inginkan kelak, ingin jadi apa ia nanti. Selesai proses detox, saya melihat Andri jadi jauh berbeda. Ia lebih perhatian dan peduli terhadap adik-adiknya. Empatinya pun tumbuh. Kalau disuruh apa-apa, ia sigap mengerjakannya. Saya pikir perubahan sikap ini mungkin terjadi karena beban Andri sudah terangkat. Selama ini, ia sepertinya terbebani dengan urusan sekolah. Betapa tidak, tiap hari ia harus berangkat ke sekolah pukul 5.15 pagi dan baru pulang pukul 4.30 sore. Kalau ada tugas sekolah, ia mengerjakannya sampai pukul 11 malam. Setelah homeschooling, Andri tetap harus pergi ke sekolahnya. Homeschooling Kindi Academy di BSD Tangerang 3 kali seminggu. Ia naik angkot dari rumah kami di Bekasi ke BSD, tetapi menjalaninya dengan semangat. Tempo hari sewaktu berkonsultasi dengan ayah Edi, Andri menjalani pemetaan potensi. Hasilnya, ia berbakat menjadi musisi. Potensinya dalam bidang art science bagus. Namun, kemudian Andri tertarik dengan kegiatan selam, diving, karena melihat ayahnya yang hobi menyelam. Andri pun belajar menyelam dan ternyata ia kepincut pada aktivitas ini. Guru selamnya pun memuji. Katanya, Andri cepat bisa. Si guru selam lalu mengajak Andri magang di Badan Koordinasi Survei Pemetaan Nasional. Salah satu syarat magang di sini memang harus terampil menyelam. Setelah sering menyelam, Andri sangat tertarik melihat terumbu karang. Ia pun rajin mencari informasi di internet seputar terumbu karang. Ia mendapati kalau populasi terumbu karang semakin berkurang, padahal bila jumlah terumbu karang terjaga, kebutuhan ikan juga ikut terjaga.
Minat Andri semakin besar. Setelah lulus SMA, ia memutuskan untuk kuliah di jurusan biologi, khususnya konservasi terumbu karang. Awalnya, Andri mencoba mencari beasiswa ke salah satu universitas di Jepang. Ia bisa mencapai seleksi 10 besar, tetapi tak berhasil mendapatkan beasiswa itu. Andri lalu mencoba mendaftar ke universitas di Queensland, Australia. Andri berhasil menembus universitas itu. Sayangnya, beasiswa baru akan dikucurkan di tahun kedua jika Andri sudah membuktikan prestasinya di sana. Jika kami bersikeras mengirim Andri, kami harus membiayai tahun pertamanya dulu. Dengan berat hati, kami pun melepas kesempatan itu. Andri lalu mencari universitas di dalam negeri. Banyak universitas yang memiliki jurusan kelautan, tetapi satu-satunya yang memiliki jurusan konservasi terumbu karang hanya Universitas Dianapura. Di Bali, kesanalah Andri pergi menuntut ilmu. Saat ini, salah satu impian besar Andri adalah menggabungkan dua minatnya, laut dan musik. Suatu hari nanti, Andri ingin membuat konser musik di bawah laut. Terus terang, saya tak pernah ragu dengan pilihan Andri. Meskipun jurusan yang dipilihnya kurang populer, saya tak khawatir soal masa depan finansialnya. Saya percaya kalau rezeki bisa datang dari mana saja. Saat ini, sambil kuliah, Andri bahkan sudah bekerja di konsultan terumbu karang milik salah seorang dosennya. Sebagai orang tua, saya dan suami hanya bertugas mengamati, mendampingi, mendorong, dan mendukung. Meskipun pemetaan potensi Andri menunjukkan ia berbakat besar dalam bidang musik, kami tetap mendukung ketika ia berubah haluan ke bidang biologi. Pokoknya prinsip kami Tutwuri Handayani. Pengalaman mendampingi Rian. Anak kedua kami, Rian, sudah menunjukkan beragam potensi sejak kecil. Ia suka otak-atik dan bongkar pasang. Dulu, ia pernah menang lomba merakit robot paling cepat dalam kejuaraan RT. Rian juga gemar menggambar. Sewaktu masih SD, ketika guru sedang menerangkan di kelas, ia malah sibuk menggambar robot, mobil, atau motor di buku. Kelas jadi gaduh karena teman-teman Rian ingin melihat gambarnya. Akibatnya, guru kelas terganggu dan mengadu kepada saya. Saat itu, Rian bersekolah di sekolah berafiliasi Islam. Beban pelajarannya cukup berat dan banyak hafalan. Rian malas-malasan, mendapat nilai 3 atau 4 sudah biasa baginya. Akhirnya ketika kelas 5 SD, kami memindahkan ke SD umum. Rian lebih enjoy belajar di sini karena tidak banyak hafalan. Saya sendiri tidak pernah memaksa anak untuk mendapat nilai tinggi. Yang penting, ia bisa mengikuti pelajaran. Lagi pula, walaupun prestasi akademis Rian biasa-biasa saja, kecerdasan spasialnya sudah terlihat menonjol. Sewaktu masih SD, Rian bersama kakak adiknya diajak ayah mereka belajar bermain golf. Rian belajar di sekolah golf di Halim selama 2 tahun. Meskipun belum juara, grade Rian naik terus. Ia bahkan pernah mendapatkan free membership 1 tahun dari Bogor Golf Club senilai 5-10 juta rupiah karena dinilai berpotensi. Namun ketika Rian berusia 13 tahun, ia mogok main golf. Sebabnya saat itu ia sudah tidak boleh dibantu Kedi lagi. Ia harus membawa sendiri tas berisi peralatan golfnya yang berat. Ini menjadi mental block bagi Rian yang berbadan kecil. Akibatnya ia tidak mau lagi bermain golf. Namun syukurlah Rian punya cara lain untuk menyalurkan energinya. Ia mulai bereksperimen dengan sepeda. Ia membeli sepeda mini 16 inch yang dicarinya via internet lalu merakitnya menjadi sepeda low rider. Dari sini potensi Rian semakin terasah. Rian berhasil memenangkan 5 dari 6 lomba desain atau rakit sepeda low rider. 2 diantaranya di Universitas 45 dan Universitas Tarumanegara. Setelah menang beberapa kali, Rian merasa sepeda lowrider sudah tak menantang lagi.
Kelas 3 SMP, Rian membeli sepeda motor tua seharga 4,3 juta rupiah. Maklum sudah tua, motor itu bolak-balik mogok dan bolak-balik. Lulus SMP, Rian mendaftar ke salah satu SMK favorit di Bekasi. Sayangnya, nilainya kurang 0,2 untuk masuk ke sana. Padahal kami sudah memperlihatkan sederet prestasi Rian. Namun, prestasi itu rupanya tak dipandang di sana. Mereka hanya ingin melihat angka yang tinggi. Rian akhirnya masuk ke sebuah SMK swasta. Tak berapa lama di sana, ia sudah bosan karena lebih banyak belajar teori. Apalagi Rian menjadi korban bully di sana. Yang lebih parah, pelaku bully ini adalah guru-gurunya sendiri. Rian pernah menerima berbagai macam hukuman yang menjurus ke arah kekerasan. Ia pernah dijemur di bawah terik matahari, pernah disiram air, dan dipukul dengan kemoceng. Hati orang tua mana yang tega mendengarnya? Namun, Rian berpesan kepada kami agar tak memperpanjang persoalan ini. Hanya 3 bulan belajar di SMK, akhirnya Rian akhirnya mengundurkan diri dan memilih jalur homeschooling seperti kakaknya Andri. Setelah belajar dengan metode homeschooling, minatnya terhadap otomotif semakin berkembang. Rian ingin belajar memodifikasi motor biasa menjadi motor dengan mesin balap, setting balap. Kami lalu mengirimnya ke Yogyakarta untuk kursus otomotif atau setting balap di sana. Selama 7,5 bulan, Rian menuntut ilmu di Yogyakarta. Ia pulang dengan membawa sertifikat yang memuaskan. Dari semua aspek yang diajarkan, Rian mendapat nilai A dan hanya 1 B. Kini Rian sudah biasa merakit motor balap. Setiap hari, begitu bangun tidur, yang dipegangnya adalah mesin motor. Rian memang tidak membuka bengkel secara resmi, tetapi selalu ada saja orang yang minta motornya dimodifikasi oleh Rian. Saking getolnya Rian mengotak-atik mesin, saya sampai harus mengingatkannya untuk beristirahat. Namun, biasanya ia belum mau berhenti kalau belum selesai. Setahun lagi, Rian akan lulus SMA, belajar homeschooling mengikuti ujian persamaan nasional. Impiannya, ia ingin pergi ke Thailand atau Jerman atau Jepang. Di sana, ada sekolah otomotif setting balap yang didukung oleh pemerintah. Rian juga menyayangkan, di Indonesia tak ada sekolah setting balap yang didukung oleh pemerintah. Kalau ingin berkumpul dengan komunitas balap, ia juga harus jauh-jauh ke Sentul. Di Thailand, rekor setting balap 200 meter adalah 7,8 detik. Hingga saat ini, motor balap hasil modifikasi Rian baru bisa mencapai 8,9 detik untuk jarak 200 meter. Cita-citanya adalah mengalahkan rekor 7,8 detik itu. Oleh karena itu, ia ingin sekali pergi ke Thailand. Saat ini, Rian sedang mempersiapkan proposal untuk dipresentasikan di hadapan calon-calon sponsor. Ia berharap bisa menemukan pihak swasta yang tertarik mendanainya untuk menuntut ilmu di Thailand. Kami sungguh-sungguh berharap impian Rian bisa terwujud. Pengalaman mendampingi Yuda. Putra bungsu kami, Yuda, malah lebih dulu homeschooling daripada kakaknya Rian. Yuda sudah mulai homeschooling sejak kelas 5 semester 2. Keinginannya untuk homeschooling muncul karena jarak rumah kami dengan sekolahnya yang jauh. Kami tinggal di Jati Asih, Bekasi, sedangkan Yuda bersekolah di daerah Halim, Jakarta Timur. Ia berangkat pukul 6 pagi dan baru pulang pukul 2 petang. Ketika Yuda melihat kakak sulungnya Andri belajar di rumah dengan metode homeschooling, Yuda tertarik. Kami tidak serta-merta mengabulkan keinginannya. Kami berikan syarat terlebih dahulu. Kalau Yuda mau homeschooling, prestasi akademisnya di sekolah harus bagus. Ternyata Yuda membuktikannya. Prestasinya di kelas 5 semester 1 amat baik. Nilai rata-ratanya 9. Kami pun mengabulkan keinginannya untuk homeschooling. Selama 3 bulan pertama,
guru dari homeschooling Kak Munas datang ke rumah untuk membimbing Yuda belajar. Seperti juga Andri, hasil pemetaan potensi Yuda menunjukkan ia berbakat dalam art science. Sekitar setahun homeschooling, Yuda mulai tertarik pada bidang desain komputer. Awalnya, ia belajar program Photoshop, lalu ia ikut kursus desain. Setelah itu, Yuda cukup mahir membuat desain undangan, kartu nama, atau brosur. Saat itu, untuk ukuran anak kelas 1 SMP, saya kira kemampuannya sudah cukup baik. Setelah belajar desain komputer, Yuda tertarik pada desain interior. Ia memang senang melihat-lihat interior rumah yang bagus. Yuda mulai mempelajari desain interior lewat Google SketchUp, aplikasi modeling 3D di komputer. Sekarang, inilah mainan dan makanan Yuda setiap hari. Karena minat Yuda yang besar terhadap desain interior, Ayah Edi pernah memberikan tantangan kepada Yuda. Kata Ayah Edi, kalau ada ruang 2 kali 1 meter yang nganggur, kamu mau desain jadi apa? Yuda lalu mengerjakan tantangan dari Ayah Edi ini. Ia memutuskan membuat 2 desain. Yang satu adalah desain tempat laundry dan satu lagi ruang kerja. Yuda tidak hanya membuat desainnya, tetapi juga membuat perhitungan biaya pembuatan laundry atau ruang kerja itu. Selama homeschooling, Yuda memang sudah terbiasa membuat narasi atau laporan setelah mengerjakan sebuah proyek. Saya rasa ini salah satu kekuatan anak-anak homeschooling. Mereka lebih memahami bahwa segala pelajaran sebenarnya terintegrasi, tidak terpisah-pisah. Dalam mengerjakan proyek tantangan dari Ayah Edi tadi misalnya, Yuda tidak belajar desain semata, tetapi sekaligus juga bahasa Indonesia dan matematika untuk membuat laporan dan perhitungan proyek. Karena ketiga putra kami homeschooling semua, biasanya setiap pagi kami briefing dulu. Briefing ini sebenarnya sekadar ngobrol-ngobrol apa saja yang mereka rencanakan untuk dikerjakan hari itu. Di penghujung hari, mereka akan melaporkan kepada kami apakah rencana mereka berjalan lancar. Biasanya, Yuda setiap pagi akan mengotak-ngatik desain, tetapi akhir-akhir ini ia senang menonton sebuah acara masak di TV, karena resepnya sepertinya mudah dicoba. Yuda kini sering masuk dapur untuk mempraktikkan apa yang ia tonton. Tempo hari, ia membuat kue kering, sekaligus mendesain label untuk toples kuenya. Saya hanya turun tangan sebagai asisten. Sebentar lagi, Yuda akan mengikuti UN SMP. Untuk mempersiapkan UN, ia akan mendaftar ikut bimbingan belajar. Rencananya untuk jenjang SMA nanti, Yuda tetap akan homeschooling. Kelak setelah lulus SMA, Yuda bercita-cita untuk kuliah desain interior di Inggris, sesuai potensi dan minatnya. Perjalanan masih panjang. Semoga Yuda dapat merealisasikan cita-citanya. Amin. Komentar Ayah Edi. Satu hal yang ingin saya highlight dari kisah 3 bersaudara ini, Andri, Rian, dan Yuda, adalah mengenai homeschooling. Ketiganya menjalani homeschooling dengan metode yang menurut saya paling tepat. Kenapa saya perlu meng-highlight perihal homeschooling? Karena masih banyak persepsi yang salah di masyarakat kita mengenai homeschooling. Selama ini kita mengenal school atau schooling yang merupakan sekolah formal, kurikulumnya dibuat oleh institusi schooling. Baru-baru ini kita mengenal homeschooling. Home adalah rumah, keluarga. Homeschooling berarti belajar di rumah bersama keluarga, yang membuat kurikulumnya adalah orang tua. Celakanya, karena orang sudah terbiasa dengan sekolah formal, maka mereka berpikir homeschooling berarti memindahkan kurikulum sekolah ke rumah. Akibatnya, kita sering mendengar orang tua yang berkata, bagaimana mungkin saya bisa membimbing anak homeschooling? Saya kan gak bisa ngajar. Apalagi jumlah pelajaran di sekolah sangat banyak. Saya tak punya waktu untuk mengajar anak sendiri. Karena merasa tak bisa mengajari anaknya sendiri, orang tua lalu mencarikan guru kursus untuk didatangkan ke rumah. Tiap mata pelajaran gurunya berbeda. Akibatnya, biaya kursus di rumah ini jadi mahal. Apalagi mencari guru kursus yang cocok bagi putra-putri kita belum tentu mudah.
Akhirnya, karena orang-orang merasa susah mencari guru, berdirilah homeschooling berkumpul untuk memfasilitasi mereka. Ini homeschooling, tetapi wadahnya schooling. Ada kepala sekolah, guru-guru, tenaga operasional, lalu para orang tua datang ke sana menenteng anaknya. Jadi, apa bedanya dengan sekolah formal? Namun sayangnya, inilah persepsi yang terbangun tentang homeschooling. Saya sering bertemu orang tua yang melaporkan, di Medan belum ada homeschooling ya. Kalimat ini sungguh membingungkan bagi saya. Saya lalu bertanya, ibu di Medan punya rumah nggak? Punya, jawabnya. Nah, itulah homeschoolingnya. Berbeda dari persepsi yang terbangun di masyarakat, konsep homeschooling yang sebenarnya adalah seperti yang dijalani oleh Leonardo da Vinci, Thomas Edison, serta tokoh-tokoh Islam seperti Ibnu Sina dan Al-Kindi. Hal yang paling utama diajarkan dalam homeschooling adalah cara hidup, life skill. Seperti apa sih mengajarkan cara hidup kepada anak? Tidak usah pusing-pusing. Caranya, ya dengan mengajarkan bagaimana ayah dan bundanya hidup sehari-hari. Kalau bunda kerap pergi berbelanja mingguan, ajari pula anak. Apa yang harus dilakukan sebelum pergi? Mungkin mempersiapkan budget dan mencatat apa saja yang perlu dibeli. Lalu sampai di supermarket, bagaimana cara memilih produk? Mengapa kita perlu mengajarkan life skill? Sesimpel kegiatan berbelanja kepada anak, karena kehidupan inilah yang kelak akan mereka jalani. Sekolah tidak mengajarkannya. Akibatnya banyak siswa yang tidak punya konsep perencanaan, penyusunan anggaran, pemilihan barang, atau sekadar mengecek tanggal kadaluarsa suatu produk. Dalam aneka kegiatan sehari-hari, tercakup semua pelajaran yang diberikan di sekolah. Misalnya, Bunda mengajak Ananda pergi berbelanja. Dari rumah, ajak anak untuk menyusun budget. Berapa uang yang tersedia? Berapa banyak barang yang harus dibeli? Berapa kira-kira uang yang harus keluar? Ini ilmu matematika. Lalu dari rumah ke supermarket rutenya bagaimana? Jalan besar apa saja yang harus dilalui? Coba perlihatkan petanya. Ini ilmu geografi. Di supermarket, Bunda dan Ananda bertemu banyak orang, berkomunikasi dengan petugas supermarket. Ini ilmu sosial. Jadi, inilah perbedaan sekolah formal dan homeschooling. Di sekolah formal, pelajarannya dipecah-pecah. Dalam homeschooling tidak begitu. Berbagai ilmu diajarkan sebagai kesatuan seperti rute, tetapi di dalamnya memuat semua mata pelajaran terintegrasi. Dengan begitu, anak bisa melihat kaitan antara pelajaran geografi dengan ilmu sosial atau pelajaran sosial dengan matematika. Lalu, dalam homeschooling, anak juga perlu diperkenalkan dengan profesi ayah dan bundanya. Misalnya, ayah adalah pekerja kantoran, seorang manajer di bank, apa saja yang dikerjakan manajer bank. Lalu sebagai pekerja kantoran, pukul berapa harus berangkat dari rumah? Apa saja yang akan dihadapi di jalan? Misalnya, Bunda adalah seorang ibu rumah tangga yang juga bekerja sebagai penulis lepas. Ajarilah anak tentang pekerjaan seorang penulis atau ibu rumah tangga. Dalam sehari, dari pagi hingga malam, apa saja yang harus dikerjakan. Lalu, dalam seminggu, apa saja yang harus dikerjakan. Dalam sebulan apa, dalam setahun apa. Dengan begini, anak pun memiliki wawasan dan pilihan. Ia tahu ada kehidupan pekerja kantoran 9 to 5, pekerja lepas, dan ibu rumah tangga. Masing-masing memiliki tanggung jawab dan resiko. Setelah mengenal, anak lambat laun akan mulai memilih mana yang paling cocok baginya. Inilah life skill. Pengajaran life skill berkembang sesuai tingkat kedewasaan anak. Semakin bertambah usia anak, pemahamannya semakin diperdalam, walaupun konteksnya tetap sama. Setelah mengajarkan life skill, langkah selanjutnya adalah memperkenalkan anak pada spesialisasi profesi. Biarkan ia mencoba bidang-bidang yang menarik minatnya, lalu memilih mana yang paling ia sukai. Di mana bakatnya paling terlihat.
Coba kita lihat kembali 3 bersaudara, Andri, Rian, dan Yuda. Ketiganya memiliki potensi yang berlainan. Andri berbakat dalam bidang biologi kelautan, Rian dalam otomotif, dan Yuda desain. Setelah potensi masing-masing ditemukan, barulah kita pikirkan apa saja yang harus dipelajari anak untuk menggapai cita-citanya. Kemudian, jalur apa saja sebaiknya ditempuh? Apakah anak harus bersekolah atau cukup kursus saja? Rian si anak tengah cukup menimba ilmu lewat kursus setting balap di Yogyakarta. Walaupun setelah SMA, ia berniat sekolah di Thailand. Si sulung Andri yang ingin menjadi pakar terumbu karang harus menempuh jalur akademik untuk mewujudkan cita-citanya. Berarti ia harus masuk kampus. Ia pun mencari tahu apa saja persyaratan kuliah dan ujian apa saja yang harus diikuti. Karena harus ujian, Andri belajar dibantu guru-guru dari Kindi Academy, homeschooling Kak Munas yang menyediakan guru bantu. Yang diterapkan orang tua Andri, Rian, Yuda pada ketiga putra mereka adalah homeschooling yang ideal. Nanti bila anak harus kembali ke jalur akademik kuliah, ya tidak apa-apa. Kembalikanlah mereka ke jalur akademik, walaupun bukan berarti harus belajar di sekolah formal sebagai persiapannya. Kata kunci akademi adalah spesialisasi. Spesialisasi baru ada setelah SMA. Jadi buat apa pusing-pusing dengan SMA? Lebih baik bantu Ananda memilih perguruan tinggi tujuannya dan mempersiapkan syarat-syarat untuk bisa lulus ujian masuknya. Notes: tak ada sekolah yang lebih baik dari rumah, dan tak ada guru yang lebih baik dari orang tua yang berbudi luhur. Mahatma Gandhi, pemimpin spiritual dan politik India, pahlawan yang memerdekakan negerinya tanpa kekerasan. Pesan penutup dari Ayah Edi. Ayah bunda yang tercerahkan, kalau dulu kita pernah gagal, berputar-putar dalam kehidupan, loncat dari satu jenis profesi ke profesi lain, bekerja tetapi tidak bahagia walaupun bergaji besar, apalagi kalau kecil dan jauh pula jarak tempuhnya. Maafkanlah masa lalu, para guru, kedua orang tua, serta sistem pendidikan kita. Maafkanlah semua orang dan sistem yang membuat kita tersesat begitu lama dan berjalan tak tentu arah, jauh dari profesi yang kita cintai. Sekarang, marilah kita membuat lembaran baru untuk generasi yang baru, anak-anak kita. Jangan sampai mereka mengalami apa yang dulu kita rasakan. Jangan lagi mereka kita arahkan dengan cara-cara yang dulu telah terbukti membuat hidup kita tidak bahagia dalam menjalani profesi. Di masa depan, apakah anak-anak kita akan menjadi tuan atau pesuruh di negerinya sendiri? Peran kita saat ini sangatlah menentukan. Saya mungkin tidak bisa melahirkan maestro, namun paling tidak saya bisa mengajak ayah dan bunda serta anak-anak kita untuk berpikir ulang. Tidak lagi sekadar mengikuti sistem pendidikan dan tren hanya melahirkan 30 juta pengangguran berijazah yang hanya pandai baca, tulis, hitung. Marilah kita semua bergandengan tangan, memulai lembaran baru dalam mendidik anak. Lakukanlah sesuatu, karena apapun yang kita perbuat akan sangat berarti bagi masa depan anak-anak kita kelak. Let's make Indonesian strong from home.